Bata, sebuah perusahaan alas kaki yang telah berdiri selama lebih dari 1 abad, dikenal luas karena produk sepatu berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Meskipun demikian, perusahaan ini menghadapi masa-masa sulit yang berujung pada kebangkrutan. Perusahaan Bata adalah salah satu merek sepatu yang paling terkenal dan telah lama eksis di dunia. Didirikan pada tahun 1894 oleh Thomas Bata di Cekoslowakia. Thomas Bata memperkenalkan metode produksi massal dan efisiensi yang terinspirasi dari Henry Ford di Amerika. Ini memungkinkan Bata untuk memproduksi sepatu dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini tumbuh pesat dan berkembang menjadi salah satu produsen sepatu terbesar di dunia. Kantor pusat global Bata terletak di Lausanne, Swiss. Perusahaan ini beroperasi di lebih dari 70 negara dengan lebih dari 5.000 toko retail dan 23 pabrik. Bata juga memproduksi berbagai jenis alas kaki, termasuk sepatu kasual, formal, dan olahraga. Bata dikenal dengan inovasi dalam produksi massal dan strategi pemasaran yang efektif, yang membantu perusahaan ini mendominasi pasar sepatu global selama beberapa dekade. Video ini bertujuan untuk menguraikan penyebab utama kebangkrutan Bata, dengan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap kejatuhan perusahaan ini. Manajemen yang tidak efektif. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kebangkrutan Bata adalah manajemen yang tidak efektif. Pergantian kepemimpinan yang sering dan kurangnya visi jangka panjang menyebabkan perusahaan kehilangan arah. Manajemen gagal mengadaptasi strategi bisnis mereka sesuai dengan perubahan pasar yang mengakibatkan penurunan penjualan dan profitabilitas. Kurangnya inovasi produk. Bata dikenal dengan produk-produk klasiknya yang berkualitas tinggi. Namun, perusahaan ini gagal berinovasi dan mengikuti tren fashion terkini. Dalam industri fashion yang sangat dinamis, kurangnya inovasi produk membuat Bata tertinggal dari pesaing-pesaingnya yang lebih cepat beradaptasi dengan permintaan pasar. Masalah operasional. Masalah operasional seperti efisiensi produksi yang rendah, biaya produksi yang tinggi, dan masalah distribusi turut berkontribusi terhadap kemunduran Bata. Perusahaan tidak mampu mengoptimalkan rantai pasokannya, yang mengakibatkan peningkatan biaya operasional dan penurunan margin keuntungan. Persaingan yang ketat. Industri alas kaki adalah industri yang sangat kompetitif. Munculnya pesaing-pesaing baru yang menawarkan produk dengan harga lebih murah dan desain yang lebih menarik membuat Bata kehilangan pasar. Perusahaan-perusahaan seperti Nike, Adidas, dan merek-merek fashion lainnya mampu menarik konsumen muda yang mencari produk yang trendy dan inovatif. Perubahan preferensi konsumen. Preferensi konsumen mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Konsumen kini lebih cenderung mencari produk yang tidak hanya nyaman tetapi juga modis. Bata gagal menyesuaikan diri dengan perubahan ini, yang menyebabkan penurunan minat konsumen terhadap produk mereka. Krisis ekonomi global.
krisis ekonomi global juga memainkan peran penting dalam kebangkrutan Bata. Penurunan daya beli konsumen dan ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara tempat Bata beroperasi mengakibatkan penurunan penjualan yang signifikan. Kondisi ini diperburuk oleh fluktuasi nilai tukar mata uang yang mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Kebangkrutan Bata membawa dampak yang luas, tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri tetapi juga bagi karyawan, pemasok, dan masyarakat luas. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan mereka, pemasok mengalami kerugian finansial, dan konsumen kehilangan salah satu merek sepatu yang mereka andalkan. Setelah mengumumkan kebangkrutan, Bata melakukan berbagai upaya penyelamatan dan restrukturisasi. Beberapa langkah yang diambil antara lain penutupan toko-toko yang tidak menguntungkan, pengurangan biaya operasional, dan peninjauan kembali strategi pemasaran. Selain itu, perusahaan juga berupaya untuk meningkatkan inovasi produk dan mengembangkan lini produk yang lebih sesuai dengan tren pasar. Kebangkrutan Bata memberikan beberapa pelajaran penting bagi perusahaan lainnya. Pertama, pentingnya manajemen yang efektif dan memiliki visi jangka panjang. Kedua, inovasi produk harus menjadi prioritas utama dalam industri yang sangat kompetitif. Ketiga, perusahaan harus selalu peka terhadap perubahan preferensi konsumen dan siap beradaptasi dengan cepat. Kebangkrutan Bata adalah hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang kompleks. Meskipun perusahaan ini memiliki sejarah panjang dan reputasi yang baik, kegagalan dalam manajemen, kurangnya inovasi, dan tantangan eksternal yang berat mengakibatkan kejatuhan mereka. Namun, dengan langkah-langkah restrukturisasi yang tepat, ada harapan bahwa Bata dapat bangkit kembali dan meraih kesuksesan di masa depan.